Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidain Wafisa. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan anak usia dini Universitas Darussalam Ciamis. Insya Allah di sini saya akan mencoba menjelaskan teknik bercerita menggunakan media tangan, media jari, dan menggunakan wayang sederhana yang merupakan salah satu tugas mata kuliah teknik bercerita. Kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan, boneka jari, ataupun wayang sederhana merupakan boneka yang dijadikan media atau alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Boneka tangan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan boneka jari. Adapun wayang sederhana biasanya itu adalah sebuah boneka yang berbentuk wayang. Tokoh yang diwakili oleh boneka tangan atau boneka jari biasanya merupakan anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek, ataupun kakek. Selain itu juga bisa mewakili tokoh satwa dalam sebuah fabel seperti kancil, gajah, monyet, buaya, ataupun hewan yang lainnya yang memang disukai oleh anak-anak. Boneka wayang sering dipandang sebagai hal yang kuno. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, wayang digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca anak dalam metode bercerita. Padahal, media wayang sangat bagus diterapkan kepada anak usia dini loh. Selain memiliki pesan moral, wayang juga bisa meningkatkan imajinasi anak, sosial emosional, kognitif, dan seni pada anak usia dini. Boneka tangan dapat dibuat dari bahan yang lunak, seperti daur ulang kertas, kain flanel, atau bahan lunak yang lainnya yang aman untuk anak. Jika boneka jari biasanya dibuat dari tutup botol, bola pingpong bambu kecil yang dapat dipakai sebagai kepala boneka. Mainan ini biasanya digunakan menggunakan jari tangan dan dapat dibuat juga seperti boneka tangan, yaitu seperti menggunakan kain flanel atau sarung tangan. Adapun untuk pembuatan boneka wayang sederhana, biasanya mereka akan menggunakan bahan-bahan yang memang mudah didapat, seperti karton ataupun kardus. Adapun manfaat bercerita menggunakan media tangan atau media jari hampirlah sama. Di antaranya, yang ke-1, membantu anak membangun keterampilan sosial. 2, melatih kemampuan menyimak. Jadi kita bisa melihat apa yang kita sampaikan, apakah anak-anak sudah mampu menyimak atau belum. 3, meningkatkan daya imajinasi anak. 4, tidak membutuhkan waktu dan banyak biaya. 5, meningkatkan keaktifan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita. 1, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi ketika kita bercerita kepada anak, entah menggunakan media tangan, media jari, ataupun menggunakan wayang sederhana, pastikan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, menentukan juga naskah dan skenarionya juga yang jelas. 3, dialog atau percakapan dalam cerita hendaknya yang sederhana dan tidak bertele-tele, karena mungkin jika bertele-tele anak akan mulai bosan. 4, hendaknya diselingi nyanyian agar menarik perhatian anak. Jadi ketika kita bercerita kepada anak, tidak hanya bercerita tetapi diselingi juga nyanyian supaya anak juga tidak bosan. 5, isi cerita harus sesuai dengan usia dan daya imajinasi anak. Contohnya, ketika kita bercerita kepada anak usia dini, pastikan sesuai dengan usianya. Jadi, teknik bercerita menggunakan media tangan, media jari, dan wayang sederhana merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pendidikan anak usia dini.
Dengan demikian, bercerita menggunakan media tersebut dapat menarik perhatian anak dalam belajar atau kegiatan yang lainnya, serta anak bisa lebih semangat dalam belajar karena menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.